Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaqa ibadal mu'minin li hadzal 'amali sholihan. Wa syarah sudur awliya'il muttaqin lil imani bima jaa'a bi rasulih minal hikmati wal ayat. Wa kasyafan qulubi ahbabi ahbabal jahalati wad dalalah. Wa yasarlahu minal baqiyati sholihat ma yataba'una bihi manazil jannah. Fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yahluku ma yasha' wa yahtaru minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat. Washkuruhu ala ma as'adahu minal in'ami wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha rafi'ad darajat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa ajib ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sultani kamalatil insaniyah wa syiril mustawa tajaliyatil ihsaniyah allati tumiddul awalimal uluwiyah wa syufliyah bimidadati dhahiratin wa khafiyah la tuksa a'dadaha al'alam wa la yustaw'iba syarha ma'anihal kalam. Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu mas'ul ayyablughu habibi wa sayyidi Muhammadar Rasul bisyarifi sholawat wajah tasliman mayuhakkik lahu walana kula sul wa yubalighuna kula ma'mul. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ala inna hadha zaman al-mubarak lama dha'ufatin niyat wa halati rawabit wa basati sarair balagul ahlu syiri fi katmi asrarihim wal mughalaqati syadidah wasyata ala hatil asrar ala ghairi ahliha wa ilallahul mustaka min zamanin galabatat dulamuh wastahkamatil ghaflati fi ala arbabiha wa raja'u fillah ayuharrik ad-dawa'i al-qalbiyah ila ta'assuki sirri wa musahabati ahlih wa yanbasitu fil alam nurud da'wah wa tasruku anwaruha wa tathaba dulmah wa tajul ghuflah an wa ma dhalik Allah bi aziz wa qalu ta'ala aida kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalik wa yafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum ala salatan wa sallu alayya fa inna salatukum tablughuni haitsu kuntum. Sadaqallahul azim wa rasulih. Alhamdulillah, kita sama-sama pada hadir di halaqah yang mana malam ini kita masih diberikan kesempatan yang
tidak ada lain tujuan sama-sama menuju ridhanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan mulai awal kita hadir sampai akhir nanti kita sudah terhapus dosa-dosa kita, terutama dosa kedua orang tua kita yang kita harapkan terus tiap hari, tiap malam, agar mereka mendapatkan kedudukan kemuliaan di sisi Allah dan di sisi Rasul yang hidup maupun yang sudah mendahului kita. Yang tidak ada tujuan kita selain semata-mata kita mendatangi yang difardukan, yang diwajibkan, khususnya orang yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, sehingga kita sama-sama bisa bermujahah yang mana itu tidak bisa dihilangkan dari kita yang diwajibkan. Mudah-mudahan semua rahmat diturunkan kepada kita sekalian agar kita kelak dapat naungan-naungan daripada maghfirah dari Allah Ta'ala, yaitu pengampunan yang besar dari Allah, zahir dan batin, qabul segala hajat, selamat dunia dan akhirat, akhir hayat husnul khotimah. Dan mudah-mudahan orang yang paling beruntung kelak yang pada di hari kiamat itu adalah orang-orang yang banyak membaca, yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pembacaan apa yang kita tuangkan atau kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang disebut manaqib atau maulid atau pembacaan sholawat yang rahasia atau terang-terangan, semua akan dicatat oleh Rasul SAW pada hari kiamat kelak, yaitu siapakah yang paling banyak membaca salawat itu, mereka lah orang-orang yang paling beruntung. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa di belakang Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Masyarul muslimin rahimatullah, kita malam ini membahas tentang mensyukuri nikmat Allah. Dalam firman Allah Ta'ala disebutkan, dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakinna asran nas la yashkurun. Dalam firman yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya yang demikian itu adalah karunia Allah kepada kamu dan kepada manusia seluruhnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Dalam ayat yang lain disebutkan, syukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu. Dan apabila kalian mengkufuri nikmat-nikmat itu, niscaya Allah akan menghukum atau memberikan azab yang pedih. Maka garis besar orang mensyukuri sekecil apapun. Tapi disebutkan tadi, walakin asarun nas la yaskurun, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi kalau kita teliti bab syukur ini luas sekali.
nikmat-nikmat yang terang-terangan sama nikmat-nikmat yang tersembunyi. Apa nikmat yang terang-terangan dan apa yang nikmat tersembunyi? Nikmat yang terang-terangan itu disebut an-nikmatul khisyah, nikmat yang didohirkan. Jadi nikmat yang ditampakkan. Apa yang ditampakkan? Yang bisa dilihat dengan mata. Kemudian nikmat yang gak tampak tadi disebut an-nikmatul ma'nawiyah. Nikmat ma'nawiyah itu yang tersembunyi. Tapi kebanyakan manusia itu hanya menikmati yang tampak, walaupun tidak menikmati yang tersembunyi. Satu contoh, apakah orang itu bisa puas dan gembira menerima pahala dengan orang yang puas menerima secara materi, secara zahir? Kita ngaji ini cari pahala atau cari zahir? Kalau mencari zahir itu berupa materi, berupa kesenangan-kesenangan yang bisa dinikmati dengan lidah, dengan mata, didengar. Tapi nikmat pahala itu sedikit sekali orang yang mengetahui. Walakin aksarun nas la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu. Dan semuanya harus bentuk maujud. Jadi sesuatu itu minta diwujudkan bentuk-bentuk yang sifatnya fisik. Ini nikmat dohir. Dan nikmat dohir saja manusia ini tidak bisa bersyukur. Dan sedikit. Gitu. Karena syukur ini kalau dilihat atau diteliti, itu orang yang dapat rahmat. Jadi orang yang dapat rahmat ini adalah orang yang bisa bersyukur. Jadi kalau orang tanpa rahmat ini nggak bisa bersyukur, dia akan terus menuntut kepada Allah agar selalu apa yang diinginkan, baik secara logika atau secara hawa nafsu atau secara keinginan, minta instan. Dan ini bentuknya zahir. Tapi sedangkan pahala ini bentuknya tersimpan. Dan banyak orang yang tidak tahu dan banyak orang tidak mau. Sudah tidak mau, juga menjauh. Ya namanya pahala. Kalau andai kata mereka tahu tentang pahala itu didohirkan, niscaya dia tidak segan-segan seluruh kehidupannya akan beralih untuk mencari, atau sisa umurnya dihabiskan untuk mencari pahala. Kenapa buktinya? Buktinya ketika mereka sudah meninggal. Sudah meninggal. Baru orang meninggal ini menginginkan pahala, menginginkan amal, bukan menginginkan harta atau menginginkan materi, tidak. Dia ingin supaya mendapatkan amal. Nih,
Dan itu tidak akan bisa mensyukuri. Bagaimana mensyukuri? Kehidupan ini pasti al-khisyah wala ma'nawiyah. Apapun bentuk seorang ibadah lahiriah ini, dia menuntut secara lahir, secara zahir. Kalau kita baca sekarang, ya Fatah, ya Alim, dengan ya Fatah, ya Rozak, itu banyak mana yang suka? Jujur. Ya Fatah artinya Allah yang maha membuka, ya Alim Allah yang beri ilmu, yang maha ilmu. Dengan ya Fatah, ya Rozak, hati ini menginginkan yang mana? Padahal ini semua ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Alim ini adalah bentuk sifatnya gaib. Atika itu sifatnya tersembunyi, disembunyikan, dan hanya diberikan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau orang tidak bersyukur, itu baca ya Fatah, ya Rozak, apa yang dikasih? Ar-Rozak itu Allah yang milik rezeki, Allah yang punya rezeki, tapi tidak diberikan kepada orang yang bersyukur. Apa orang yang bersyukur? Orang yang tidak tahu ini orang nggak bersyukur. Jadi banyak salah mengartikan orang bersyukur itu pasti ditambah. Tapi orang mengartikan bersyukur itu bentuknya fisik, seperti halnya rezeki. Rezeki yang dimaksud itu apa? Kau naikkan level ke atas, level di atas lagi yang namanya rezeki, kamu akan berputar-putar di bawah. Kalau rezeki itu harus punya duit, harus punya mobil, harus punya sepeda motor, harus punya kerjaan, harus punya tabungan, harus ada makanan 1 bulan. Itu rezeki. Pakaian numpuk, mau ganti model apa, mau beli apa, itu yang namanya rezeki. Bagi siapa ini? Bagi orang awam. Hati tenang kalau megang fulus, tenang sekali. Ketika tidak megang, gelisah. Dia bilang rezeki, maka dibaca ya Fatah, ya Rozak. Rezeki terdiri dari apa? Kalau orang tahu itu bersyukur, rezeki itu akan tampak semua dibukakan oleh Allah. Sehat walafiat itu rezeki, ya, tapi nggak dirasakan itu. Kemudian diberikan kekuatan untuk ibadah, hafalannya kuat, ya. Kemudian mengamalkan wudhu, maghrib sampai subuh nggak batal, subuh sampai maghrib nggak batal, rezeki lagi. Tapi nggak ada yang mengatakan itu rezeki. Kemudian dia paham satu ayat itu paham, mengungkap rahasia-rahasia di dalam ayat itu. Dia nggak tahu kalau rezeki. Kemudian otaknya ini buat cerdas, itu rezeki. Tapi ada yang otaknya blank, itu bukan rezeki. Ini rezeki. Tapi
Tapi level-level ini tidak diketahui kalau Allah Ta'ala belum titipkan nama Allah itu Asma'u As-Syakur, yang maha mensyukuri. Masya Allah maha mensyukuri. Allah itu dapat diberi apa? Kok Allah maha mensyukuri? Artinya kalau Allah itu titipkan sifatnya syukur, disitulah akan terbuka itu ketuhanannya. Gitu. Yang biasa enggak sunnah, sunnah. Yang biasanya malas, rajin rezekinya. Begitu gemar ibadat, yang biasanya malas, rezekinya. Tapi uang enggak dapat. Biasa zikir 10 kuat jadi 100. Padahal musibah. Loh, kenapa musibah kok tambah banyak rezekinya? Tambah banyak. Dengan musibah itu dia zikir dari isya sampai jam 12, setengah 3 sampai subuh. Kuat. Orang kena musibah itu ya keluar buntu sana buntu, akhirnya disajadah rezekinya dikasih kuat baca Bismillahirrahmanirrahim 5.000. Tapi nggak sadar itu rezeki. Coba nggak ada musibah, nggak ada masalah, nggak kuat itu zikir. Kuat nggak? Nggak kuat. Perutnya lapar, biasanya Fatihah cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali ngantuk. Ini bisa 7.000. Ini rezekinya itu. Rezeki apa? Pahala. Jadi orang yang banyak zikir, banyak ibadah, banyak ini, Allah membuat manusia ini agar ditambahkan rezekinya berupa pahala namanya. Rugi soal dunia, tapi untung soal akhirat. Itu termasuk bersyukur. Tapi enggak ngamuk. Saya sudah zikir 5.000, saya ngaji sudah 10 tahun, kok melarat terus saya. Ini orang goblok ini ya gini nih. Dikasih banyak sama Allah, yang orang lain gak mampu dia mampu, protes. 10 tahun saya doa gak dikabulkan. Ketika ngomong tidak dikabulkan, dia sangka buruk sama Allah, habis dinulkan sama Allah Ta'ala. Jadi wiritannya itu dihabiskan. Padahal sudah disimpan, ditarik lagi batal gitu. Ini sangka buruk tadi. Yang dimaksudkan khisyah tadi, maunya manusia ketika dia zikir, kalau saya baca ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Allah gak makan betul saya. Akhirnya belok ya Fatah ya Rozak, supaya dapat order, dapat rezeki, dapat kerjaan, dapat job. Ketika dibaca lagi ya Fatah ya Rozak, gak dapat lagi. Mau balik ke ya Fatah ya Alim, sudah gak mau. Akhirnya ditinggal saja. Keluar dari sajadah, keluar dari pengajian, keluar dari taklim, akhirnya dia nongkrong di terminal. Ya siapa tahu ada job-joban. Ternyata tambah sepi, tambah hina. Ini orang gak tahu rezeki itu. Ini bicara rezeki syukur. Kalau dia tidak bersyukur, berarti dia kufur. Ya. Ini hubungannya dengan apa? Dengan rahmat.
Di zaman Nabi Isa alaihissalam, di zaman Nabi Isa alaihissalam, ada orang ibadah itu 500 tahun lamanya. 500 tahun. Ini nggak punya apa-apa, ini nggak punya apa-apa, nggak milik apa-apa, cuman minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, berikan aku kekuatan supaya aku tidak maksiat. Coba tidak maksiat. Akhirnya menghindar dari keramaian, dari pasar, daripada mall, daripada teman-teman semuanya. Akhirnya sembunyi di atas gunung. Nah, itu banyak wali-wali itu semua di atas gunung, supaya matanya nggak lihat TV, nggak lihat sinetron, telinganya nggak dengerin musik, ya, nggak lihat tingkah aneh-aneh gitu, cuman kelihatan kelelawar tok. Lampu nggak ada di gua. 500 tahun. Akhirnya bingung lagi, ya Allah, padahal saya sudah kau bebaskan dari maksiat, dari dosa, tapi perut menuntut lapar. Ini manusia ini. Padahal sudah dikasih kebebasan supaya kuat. Berikan kekuatan saya sholat sampai 1000 rakaat. Diberi. Ya, nggak maksiat diberi, kabulkan sama Allah. Lapar, ya Allah, sholat ya sholat, tapi perut bingung. Ini banyak orang wiridan maunya kholwat, ya, tapi kopi rokok nggak ada. Begitu keluar, mana dek kopi sama rokoknya? Ya keluar sebentar, ngutang-ngutang di warung situ nggak masalah, balik lagi keluar. Sadar kalau orang ibadah itu juga butuh makan, butuh minum, apalagi punya istri, ya nggak boleh tinggal keluar. Kecuali kamu cerai dulu, gitu. Ya, anaknya orang kamu klaim, apa klaim? Diklaim Prano. Ya, kasih makan 1 piring lebih utama daripada kamu sholat 1000 rakaat, lebih utama kamu dari 1000 umroh. Ya, kasih nafkah sama istri. Jadi aku tak jalankan hakikat, waduh, tapi istrinya nggak boleh jual celana, jual ini, asal ada yang dijual. Akhirnya seorang pemuda ini tadi yang di atas itu sholat 500 rakaat, kemudian mohon lagi kepada Allah, ya Allah, rizq minallah, yang berupa makanan apa? Akhirnya tanam tumbuh-tumbuhan itu di mulut gua itu. Dalam riwayat yang ditanam buah delima, yang mana buah delima itu tiap hari tumbuh, tiap hari, bukan tumbuhnya satu musim. Nah, tiap hari dimakan 3 kali tumbuh, buah makan habis 3, pokoknya untuk 1 hari 3, diberikan karomah sama Allah Ta'ala itu pokoknya 3. Keselak karena nggak ada minuman. Ini repot. Di atas gunung nggak ada air, yang ada di bawah sungai jauh. Jadi mengambil air wudhu, minum turun jauh. Akhirnya mohon, kalau gitu pukul itu ada batu itu sebelahnya daripada tumbuh-tumbuhan itu, buat delima itu ada batu, pukul. Setelah dipukul pakai tongkat atau ranting itu keluar, mancur. Air mancur keluar deras, supaya buat mandi, buat minum 24 jam. Nah, itu
gembira. Begitu keluar, mandi, kemudian wudhu, ngambil metik, makan, siap, masuk lagi, sholat lagi, gembiranya gitu. Jadi hampir malaikat atid ini nggak bisa nyatet jeleknya, nggak ada. Mau ngerasain orang, mau ngomongin orang yang diajak ngerasa nggak ada. Ya. Mau maksiat nggak ada dicatat, pokoknya bersih, hampir kosong. Yang ada itu nilai pahala, ibadah, zikir, sholat, sholawat, sudah semua komplit. Ya, makanan komplit, air komplit, hati tenang, hatinya dibuat kaya, lebih kaya dari orang yang kaya. Hatinya kaya sudah, karena dia mengetahui kemurahan Allah Ta'ala itu dikabulkan. Jadi kamu bisa zikir mulai isya sampai subuh, ya, subuh sampai subuh kuat ini pertolongan Allah, bukan kamu yang bisa ini. Kalau kamu yang ngotot geblak itu masuk rumah sakit, ya. Jadi jangan maksa Allah. Kalau kamu jalankan bukan ketentuan Allah, nekat kamu, langsung leper kamu. Ya, sekali lagi, bisa jalankan ibadah karena pertolongan Allah. Ternyata jam 9 gak bisa, kamu ngantuk berat, tidur, itu rahmat. Orang bisa tidur itu pertolongan Allah. Coba kalau kamu gak bisa tidur terus, sakit apa tidak? Ya, kalau kamu nggak dikasih tidur sama Allah 1 bulan terus, kira-kira gimana sampai jalan mundur? Terus sampai diizinkan oleh Ta'ala tidur terus seperti Ashabul Kahfi 309 tahun. Mau kuasa Allah Ta'ala itu. Akhirnya sampai 500 tahun sudah disebut ahli surga. Ahli surga. Siang malam 1000 rakaat zikirnya kuat, gak tidur. Bayangkan 500 tahun. Bayangkan ibadah. Ini umur kita ini aja yang gak sampai 100 saja gak kuat, apalagi seperti umatnya zaman Nabi Isa ini. Ya, akhirnya riwayat lain ada apakah Nabi Musa atau Nabi Isa, saya lupa, wallahu a'lam. Yang jelas di zaman Nabi Isa itu atau Nabi Musa. Akhirnya meninggal, udah. Orang meninggal gak punya dosa, di kuburan gak ditanya, cahaya saja masuk. Kemudian di mahsyar cahaya, kemudian sirat cahaya, kemudian sampai timbangan cahaya semua. Mana yang disiksa? Yang cahaya semua. Ibadah itu cahaya, Quran itu cahaya, ilmu itu cahaya, sujud itu cahaya, zikir itu cahaya, semua cahaya. Jadi gak ada yang dihisab, cahaya semua. Sampai masuk ke tempat cahaya apa? Cahaya surga. Masuklah, dalam riwayat masuk surga. Akhirnya dia masuk surga, lihat surga semuanya, karena dia sudah banyak ibadat, banyak zikir. Jadi lihat surga ini rasanya kok tidak seimbang. Yang ngomong gitu. Ini biasa manusia itu kalau sudah, ya, saya sudah baca Buddha, sudah baca manakib, mari ngono kok disangoni selawe, itu nggak seimbang. Udah diundang tahlil, diundang sana, diundang ini, tahu-tahu pulang nggak minta, dia ikhlas. Tapi di tengah jalan dibuka, kok nemen. Ini manusia ya. Nah, sama dengan ini. Seorang abid ini, ahli ibadah ini, ketika masuk di surga tanya, ya Allah, saya minta dihitung rukuk saya, sujud syukur itu berapa tahun.
Kemudian zikir saya ratusan ribu minta dihitung. Kemudian yang dia lapar itu sampai nahan, puasa itu kita dihitung, ya. Kemudian menyendiri, yang dia meninggalkan kesenangan 500 tahun, bahkan tidak nikah, minta dihitung surganya apa. Itu sujudnya itu surganya apa, duduknya itu surganya apa, pokoknya minta totalan. Ini yang 500 tahun. Bilang kamu selawatan 1 jam 2 jam gepuk saja minta ongkos. Ini kamu, wah kalau gepuk dok ini ya, nggak perasaan rek. Ini undangnya perasaan gitu. Mosok dikai kresekan saja. Nah, kresekan itu di rumah ya banyak kresek. Itu 1 jam 2 jam. Nah ini 500 tahun. Ya minta dihitung. Sifat manusia tadi. Ya ini tadi disebutkan walakin asaronas la yaskurun, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur pada ibadah. Disinilah peranan daripada apa yang disebut rahmat. Nah, ketika totalan dengan Allah Ta'ala, baik kalau gitu sekarang itu si wali yang ahli ibadah masuk ke neraka. Malaikat Malik ambil itu, cemplungkan neraka itu, cemplungkan ke neraka itu. Padahal 500 tahun, begitu mau totalan langsung cemplungkan. Nah sama dengan kamu ngaji nggak ikhlas ya, kamu ngaji karena ini bukan karena Allah, cemplungkan kamu sama neraka. Ini berat ini, harus karena Allah. Kalau nggak karena Allah, ini bukan karena Allah, ini cemplungkan aja. Karena amplop, loh itu. Loh, jangan karena amplop, karena uang. Kalau amplop kan percuma. Dikasih amplop saja nggak ada uangnya. Boleh nerima asal jangan minta itu. Ya, yang minta nggak boleh. Tapi kalau diberi itu harus menerima dengan syukur, bukan dengan merengut. Kan ada yang nerima ini kebacut. Tuh ada. Makanya kalau ngasih anak-anak ini semuanya harus ditanya, sama segini ikhlas enggak? Kayak tawar-tawaran gitu. Mulai lelang dulu 10.000, nanti naik 15, 20, 30 sampai betul-betul yes sudah cukup. Ternyata 10 juta itu mahal. Jadi istilahnya setelah itu baru bertanya si al-abid ini, al-ibadah, ya Rab, kenapa saya dimasukkan neraka ini? Karena amalku ini. Kami cuma bertanya, sujudku itu surganya apa? Gitu loh. Lidahku sampai kering karena zikir, baca Quran dan tasbih, untuk surganya mana? Ya itulah masalahnya si abid. Kalau Anda kata kamu tanya masalah itu kenapa, di situ salahmu. Kamu lupa, kamu kuat sujud itu dari mana? Kamu kuat duduk dari mana? Kamu kuat melek itu dari mana? Kamu kuat itu makan itu 500 tahun gak belenger gak bosan-bosan itu dari mana? Ya kan? Sampai kasih nasi goreng terus saja belenger kok. Ini kasih delima 500 tahun. Kok nikmat? Dari mana? Kamu merasa tenang, tumaknina dari mana? Bisa istiqomah dari mana? Dari bisa khusyuk dari mana? Ini semua karena rahmat-Mu ya Allah. Nah, kamu tahu itu rahmat-Ku. Kalau bukan rahmat-Ku itu, tidak mungkin kamu kuat jalankan itu. Gitu. Kamu harus tahu diri. Ya Pak, kalau hitung-hitungan
hitung-hitungan nih. Sekarang saya ingin minta pajak matamu saja, gitu. Ya, andai kata kamu matamu diambil ini, apa kamu tahu air itu di mana tempatnya? Di mana gunung itu? Kamu bisa lihat pemandangan itu tafakur dengan langit dan bumi, dengan batu-batuan. Matamu saja. Dengan sembayangmu 500 tahun ini, kamu nggak bisa bayar. Satu mata itu kece itu gak bisa bayar, tidak seimbang dengan ibadahmu. Ya, kamu diberikan kekuatan kok kamu nggak sadar. Inilah yang disebut lain sakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur atas nikmatku itu yang kamu tidak rasakan, siksaku sangat pedih. Itu akhirnya. Nah sekarang tempatmu neraka. Ayo, maaf bilang apa? Kami kuasa, kami punya kehendak. Siapapun yang tidak akan mampu dengan keputusanku, maka ampunilah dosaku ya Rabb, karena kebodohanku ini. Kenikmatan yang sesungguhnya nikmat itu adalah nikmat yang tidak dirasakan oleh manusia ketika 500 tahun gak pernah kena penyakit emah, gak pernah murus, gak pernah stres, gak pernah migrain, ya, gak pernah masuk rumah sakit, kuat terus 500 tahun berkat pertolongan Allah. Tuh, diberikan kekuatan zikir, gak pernah ngantuk, gak pernah nguap, gak pernah lengah, istiqomah, pertolongan. Lagi mengakui semuanya. Baiklah, malaikat balik, kembalikan lagi dia. Langsung manggil malaikat Ridwan, masukkan lagi ke surga. Dengan malu bahwa dia masuk surga ternyata dengan rahmat.